Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Nurani Alham, salah satu dosen di Fakultas Teknik Universitas Muhammad Warman, program studi S1 Teknik Elektro. Perkenalkan, kali ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang dijadikan sebagai salah satu syarat dalam PDD UPKT pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam aspek pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah EBT, Energi Baru Terbarukan, merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi S1 Teknik Elektro semester 5. Mata kuliah ini menggunakan metode PBL, yaitu Project Based Learning. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah energi baru terbarukan merupakan mata kuliah wajib yang memperkenalkan berbagai sumber energi terbarukan secara global serta sumber energi alternatif selain dari energi fosil yang semakin berkurang dari hari ke hari. Potensi pemanfaatan EBT serta proses konversi energi dari energi surya, angin, laut, biomasa, sampah, dan lain-lain. Dari proses konversi membutuhkan teknologi untuk dapat membantu pemanfaatan EBT agar dapat terserap dengan baik. Selain itu, merancang desain sistem pembangkitan listrik berbasis EBT dan mampu menganalisis sistem yang dirancang. Mata kuliah EBT mempunyai capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada masing-masing ranah, yaitu ranah sikap, ranah keterampilan umum, ranah keterampilan khusus, dan ranah pengetahuan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini berada pada merancang desain sistem pembangkitan EBT sesuai dengan potensi EBT dan menganalisis sistem yang dirancang serta potensi energi listrik yang dihasilkan. Metode pembelajarannya adalah ceramah interaktif, contextual teaching and learning, FGD, studi case, dan PBL. Aspek penilaian terdiri dari kognitif, psikomotorik, dan afektif. Untuk kognitif sendiri akan terdiri dari kuis, UTS, tugas besar, dan UAS. Psikomotorik akan terdiri dari praktikum dan tugas. Afektif itu terdiri dari sikap. Untuk layanan platform dalam mempermudah proses perkuliahan dan mengumpulkan tugas-tugas, di sini saya menggunakan Google Classroom. Demikian deskripsi singkat terkait mata kuliah energi baru terbarukan. Ini adalah cuplikan video pengajaran mata kuliah EBT untuk pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Kok loyo? Sudah makan? Ada yang belum? Ini resiko nih, kita kuliah di pukul 2 siang, ini jam-jamnya ngantuk nih. Jadi yang belum makan atau sudah makan kenyang, ngantuknya ditahan-tahan sebentar ya. Ya, Bu. Sebelum saya lanjut, saya mau nanya, kalian masuk kelas apa? EBT. Oh, EBT. Saya kira kalian salah kelas ya. Saya mau konfirmasi saja. Oke, sebelum kita mulai, pada baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan dan agama masing-masing agar proses perkuliahan kita lancar dan dalam kelas ini diberikan manfaat bagi kita semua. Oke, berdoa, mulai. Sudah selesai. Oke, ini sudah pertemuan keempat ya. Teman-teman semua, pertemuan keempat ini dalam EBT saya ingatkan kembali bahwa output dari kelas ini adalah merancang, mendesain sistem pembangkit berbasis EBT skala kecil atau prototype ya. Nah, kita sudah masuk ke pertemuan keempat untuk membahas desain dari perencanaan pembangkit listrik tenaga surya. Sebelum lanjut, kita overview sedikit terkait materi pertemuan sebelumnya. Kita overview sedikit. Siapa yang masih mengingat atau saya berharap semuanya ingat apa jenis energi baru dan terbarukan? Siapa yang mau jawab? Silakan. Kanan? Saya, Bu, kalau jenis energi baru terbarukan yang saya tahu, misalnya energi baru itu kayak contohnya PLTA, PLTS itu masuk di jenis energi baru. Energi terbarukan, Bu. Kalau energi baru itu seperti nuklir, Bu. Nuklir ya, oke. Jadi kita hampir kembali. Jadi kalau energi baru itu maksudnya seperti energi
nuklir. Jadi definisinya energi nuklir itu adalah energi yang dikembangkan dari hasil riset atau intervensi dan teknologi, contohnya energi nuklir, energi plasma. Jadi sekarang kita akan bahas agar capaian pembelajaran kalian itu pas sesuai. Kita akan membahas teknologi pembangkit berbasis EBT. Yang pertama kita akan bahas terkait teknologi dari panel surya. Ya, untuk hari ini pada pembahasannya terkait latar belakang pendahuluan teknologinya, terus definisinya, nanti dengan beberapa perhitungan persamaan. Nah, nanti nomor 4 itu adalah contoh kasus penerapan dari perencanaan panel surya menggunakan beban listrik rumah tangga. Nah, kalau untuk panel surya itu sama dengan kondisi energi di dunia dan Indonesia, bahwa pada iklim ke-21 di Paris di tahun 2015, di Paris Agreement itu menyatakan bahwa kenaikan suhu bumi itu harus kita naikkan 2 derajat Celcius, sehingga pemerintah Indonesia menyampaikan Internet Nationally Determined Contribution-nya, di mana dalam naskah tersebut Indonesia memberikan janji untuk dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29%, ya. Jadi Indonesia ikut menandatangani perjanjian Paris Agreement, yaitu menekan emisi gas rumah kaca. PLTS. Oke, kita bisa melihat sendiri bahwa PBM itu sudah banyak yang berbasis dari panel surya, ya. Sudah ada lihat kan di Unmul sendiri sudah ada kan jalan naik itu turun ke bawah, PBM itu sudah berbasis panel surya. Nah, jadi panel surya ini intinya tuh gimana? Ada yang mau mendeskripsikan buat saya, silakan? Silakan. Ayolah, terus mau malu. Pasti saya dulu. Gimana silakan, Mbak? Panel surya, Bu. Iya. Panel surya itu sistem kerjanya itu menyerap energi foton dari cahaya matahari kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Ya, berarti untuk energi panel surya teknologinya menggunakan panel menyerap surya masuk ke dalam panel untuk mengubah energi surya menjadi energi listrik. Ingat juga ya, hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat dimusnahkan, ya, tidak dapat diciptakan, tetapi dapat diubah bentuknya. Ini adalah PLTS, untuk energi surya menjadi energi listrik. Nah, yang perlu kalian ketahui di PLTS itu ada 3 jenis, ya. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah PLTS off grid, ada skemanya di sini. Kemudian ada PLTS on grid, seringnya grid dan off grid, serta ada PLTS hybrid. Hybrid itu adalah gabungan antara on grid dengan off grid yang menggunakan sumber lainnya, bisa dari sumber PLN sendiri atau generator tambahan itu dari pembangkit listrik tenaga surya yang hybrid. Dan jadi bedanya on grid sama off grid bisa kalian lihat sendiri ya di skema bloknya dari panel surya. Untuk on grid, ya, dia langsung ke beban tanpa ada penyimpanan energi. Kita kenal istilah penyimpanan energi itu menggunakan baterai. Jadi dari kalau diagram bloknya, jadi kalau kalian mendesain blok on grid dan off grid, ini PLTS, ya. Habis PLTS akan ada kontrolernya, nanti dikenal istilahnya namanya SCC. Nanti SCC menyimpan energinya dalam bentuk baterai. Nah, baterai bisa kita lanjut ke beban, langsung tergantung bebannya apa, ya, beban AC atau DC. Kalau beban AC kita akan menggunakan satu lagi komponen di sini, inverter. Itu skema sederhana dari PLTS di bagian off grid dan on grid. Jadi off grid ada penyimpanan energi di bagian baterainya, ya. Jadi ada 4 komponen pentingnya. Ada modul surya, ada SCC, solar charge controller, baterai, inverter. Jadi 4 inverter ini tadi tergantung jenis bebannya, mau AC atau DC. Nah, untuk beban AC kita perlu adanya komponen inverter. Jadi ini sudah banyak di pasaran jenis-jenis komponen ini. Nah, apa yang kita kebutuhan daya listriknya, kita bisa menentukan berapa jumlah panel surya yang dibutuhkan disesuaikan dengan kebutuhan daya listrik beban. Ketiga, menentukan kebutuhan baterai, menentukan inverter, dan menentukan solar charge controller.
Ini adalah perencanaan PLTS dengan komponen-komponen utama. Komponen-komponen tambahannya itu adalah jenis kabel yang digunakan. Tuh, itu palingan aksesoris-aksesoris untuk mempermudah panel boxnya. Nah, itu nanti kita bisa rancang sendiri ya. Ini dulu kita tentukan dulu komponen utama. Nah, ini contoh kasus nih. Contoh kasus pendataan daya listrik, kita pakai beban-beban pada rumah tangga ya. Beban-beban pada rumah tangga. Beban-beban pada rumah tangga ini pasti ada lampu, setrika, televisi, pompa air, rice cooker, kulkas, juga lampu ada 12. Jangan lupa ada asumsi waktu penggunaannya. Asumsi di sini nih, kita mengasumsikan lampu itu nyala dalam sehari itu berapa lama. Nah, kita asumsikan 10 jam, setrika yang kita gunakan sehari itu 1 jam, televisi 8 jam, pompa air 2 jam, rice cooker 4 jam, kulkas 24 jam. Masing-masing lampu punya daya listriknya sebesar ini. Ada 14 watt ya. Nah, 15 watt ini kita kali sama 10 jam, ini 150 watt. Kalau sudah kita kalikan lagi dengan 12. Ini bedanya salah. Jadi 15 kali 10 150 dengan banyaknya unit bebannya 12 ya. Tapi kalau kita pakai ini 150 ya. Nah, kemudian listrikannya 300 kali 1, 300 watt hours kan jadinya kan watt hours. Lanjut, kita totalkan semua jumlah daya yang dibutuhkan sebesar kalau yang dibutuhkan sebesar 805 watt, total daya listriknya sebesar 4.260 watt hours. Kemudian kita dapat data iradiasi harian di wilayah tersebut sebesar 3.400 watt hours per watt peak. Ya sudah dapat nih. Tadi apa yang pertama yang kita mau tentukan? Kapasitas. Kapasitas. Sholat. Kapasitas darinya. Kapasitas dari watt peak-nya. Total kebutuhan energi hariannya tadi 4.260 watt hours. Kita ubah ke kilowatt jadinya berapa? Karena dibagi 1000 ya, sampai lupa. Pelajari dari teknologi ini yang mau kita perhitungkan apa? Pertama adalah kita akan menghitung persamaan dari modul surya, daya kali waktu. Atau bisa juga kalau mau hitung P per T, banyaknya waktu. Untuk kapasitas kilowatt peak-nya itu total kebutuhan energi harian dibagi iradiasi rata-rata harian. Jadi untuk nilai iradiasi rata-rata harian ini bisa kalian mendapatkan dengan menggunakan alat radiasi. Dapat kapasitasnya, baru kita tentukan jumlah modul suryanya. Jadi dapatnya 1,25 kilowatt peak ya. Daya puncaknya ini kita ubahkan dalam satuan watt lagi, dikalikan 1000, jadinya 1250. Modulnya kita gunakan yang kapasitas WP-nya ada di pasaran itu sebesar 250 WP ya. Ada juga yang 500. Jadi kalian bisa mencari saja sendiri. Kalian mau menentukan berapa WP. Yang penting ada dijual di pasaran. Mau 10 WP silakan, tapi semakin banyak panel surya yang akan kita gunakan. Jadi kita dapat di sini 250. Jadi 1250 bagi 250 sebesar 5 unit. Jadi jumlah modul surya yang kita gunakan nanti adalah 5 unit dengan kapasitas 1250 watt peak. Ya. Bisa, nanti kalau kalian bisa kalau saya mau kasih 500 bisa, asal ada di pasaran. Berapa panel surya yang sekarang tersedia di pasaran? Ada 100 WP, 150 kan ada ya? Ada. Sudah tadi jumlah panel apa? Kapasitas watt kapasitas panel surya. Sekarang kita ke kapasitas inverter. Oke. Daya maksimum tadi ya itu sebesar daya panel itu, daya puncak daya maksimum itu sebesar 805 watt.
Ya, kita masukkan, kita kalikan dulu ini kita kalikan dengan 25%, terus kita tambahkan kapasitas inverternya sebesar 1006,25 watt. Nah, dari kapasitas ini kita mau hitung jumlah inverter yang kita gunakan. Inverter yang terpilih atau seperti tadi panel surya yang terpilih, kita pakai kapasitas inverter yang ada di pasaran 1000 watt. Ya, 1000 watt. Jadi 1000 watt ini kita bagi kan satu ya, tapi ada 6,25. Jadi kita gunakan saja dengan menggunakan 2 unit, 2 jumlah inverter. 100 WP, 350 WP, itu tergantung kalian mau cari berapa banyak jenis panel surya yang ada di pasaran. Setelah kalian ingin menentukan sudah mendapatkan kapasitas, terus menentukan berapa banyak unit panel surya yang mau digunakan atau dihubungkan. Lanjut, kapasitas inverter. Nah, untuk inverter sendiri ya, itu kita hitung dengan daya maksimum ditambah 25% dikalikan daya maksimum. Jadi ada 25% yang harus kita tambahkan. Maksudnya jangan menggunakan daya maksimumnya pas-pasan. Berapa kebutuhan? Misalnya 200 watt itu beban, 200 watt itu tidak. Ingat ya, karena kita penggunaan beban itu bisa mencapai sampai ke puncaknya. Jadi kita tambahkan dengan sekitar 55%. Jadi mendesain rancangan beban nanti untuk kapasitas inverter, kalian tambahkan 25%. Terus sudah mendapatkan ini sama seperti tadi kebutuhan kapasitas inverter. Kalian sudah pernah coba pengujian inverter? Masih belum ada. Dika kayaknya sudah pernah coba kan, Dik? Gampangnya aja Bu. Gampangnya aja. Bukannya kemarin saya coba kata bukan 200 watt nggak bisa ngangkat beban apa kemarin itu ada lampu pijar 30 watt. Itu masalah dari baterainya sih. Oh, baterainya. Oh, berarti itu kemarin belum kayak masalah Sampai baterainya. maksimal. Oh, belum maksimal. Hanya gelombangnya. Hanya untuk gelombangnya. Oke. Kita lanjut ya. Pada sistem, kalian bisa melakukan pengukurannya pada saat baterai itu beroperasi. Dan sambil baterai itu, nah pegangan kerja unit baterainya, kalian bisa lihat berapa spesifikasi baterainya. Kita bagi, dapat jumlah baterainya 1 unit. Itu kalau dihubungkan seri. Kalau dihubungkan seri, menentukan baterainya seperti ini. Kalau dihubungkan secara paralel baterainya, kebutuhan energi tadi 4260 watt dibagi 12 volt DC dikalikan 100 Ah dikalikan 80%. DOD ini dari mana DOD? DOD ini ada standar perencanaan atau standar desain untuk baterai, itu ada di Kementerian SDM. Kita mengambilnya sekitar 80% yang mereka terapkan. Jadi 80% ini kali ini hasilnya 4,4 unit. Dan mungkin kan baterainya 4,4, jadi kita gunakan 5 unit baterai. Itu berarti dalam 5 unit baterai kita harus menggunakan secara dan sampai lupa rangkaian listriknya ya. Setelah itu terakhir menentukan STCW solar charge controller. Nah, untuk solar charge controllernya itu daya puncaknya dibagi tegangan kerja sistemnya tadi 12 volt. Tegangan kerja sistem itu adalah tegangan kerja sistem pada panel surya. Tegangan kerja pada baterai pada saat beroperasi. Tegangan kerja sistem pada panel surya. Panel surya itu menghasilkan sumber listrik. Jadi kita akan berbicara tegangannya masih 12 volt. Ya, kecuali kalau sudah di inverter tadi itu akan berubah ke 220 tergantung dari bebannya, tegangannya. Ya. Jadi 12 volt DC dapatnya 104,2 ampere. Nah, sudah dapat nih total arus ampere dan SCC. Kita bisa menentukan jumlah unit SCC-nya. Ini kita bagi dengan kapasitas arusnya sebesar 100 ampere, dapatnya 1,04 dengan unit yang kita gunakan 2 unit. Nah, daya puncak modulnya tadi sebesar 125 dibagi 2 unit, dapatnya 625 watt per SCC-nya. Jadi setiap satu SCC itu sebesar kapasitasnya 625 watt. Kesimpulannya seperti ini.
Jadi memasang PLTS dengan beban 4.260 Watt memerlukan komponen di bawah ini. Panel surya 5 unit, inverter 2, baterai 5, SCC 2 unit. Oke, ini di luar komponen-komponen tambahan seperti panel BOS dan kabel dan serta yang lainnya ya. Ini adalah komponen utamanya, teknologi utamanya untuk kita bisa memanfaatkan potensi energi surya. Ya, lanjut, apa ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Nggak apa, tanyakan aja. Atau sudah paham sebelum kita lanjut untuk berdiskusinya? Nah, Tika, silakan Tika. Saya mau tanya tentang ini aja dulu. Ya, Kan itu tadi mainnya di 12 volt ya iya, sistemnya. iya. Itu apa bedanya sama misalnya kayak 24 volt sama kayak yang 28 volt gitu. Oke, tadi jadi saya ulang lagi ya. Tadi tegangan kerja sistem voltage ini adalah tegangan kerja sistem dari panel suryanya. Jadi dari spesifikasi panel suryanya kan di situ ada tegangan kerjanya itu berapa? 12 volt kan rata-rata kalau panel surya dengan 100 BP, 250 BP. Kalau tadi pertanyaannya 28 volt. 28 Dengan kerja baterainya kan misalnya kayak diserikannya diparalelkan diserikan misalnya 12 jadi 20 24 itu kayak apa sistemnya? Nah, itu untuk baterai. Kalau untuk baterai, tegangan kerja sistemnya kita tidak mengukur ke dalam tegangan kerja sistem yang diserikan. Jadi tegangan kerja sistem yang kita masukkan di sini ada tegangan kerja sistem dari panel surya dibagikan tegangan kerja per unit baterainya. Jadi cuma 1 unit baterai aja 12 volt. Misalnya kamu menggunakan berapa? Panel surya ada 24 volt, kita menyesuaikan aja ada nggak tegangan kerja unit baterai dengan 24 volt. Kalau nggak ada, kita coba sesuaikan aja sih tambah 12 volt. DC nanti akan dapat 2 unit. 12 volt DC, 12 volt DC. Sini tuh penumpang tetap 1 unit, tapi ada keterangan bahwa ini diserikan dengan 2 unit karena kebutuhan di pasar tidak ada tegangan kerja unit baterai yang jadi kan nanti setelah pertemuan kelima saya akan membagi kelompok ya. Jadi ada satu kelompok ada 3-4 orang kita diskusi, saya kasih waktu 30 menit dan dipresentasikan dalam bentuk PPT ya. Oke? Paham? Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Setelah itu presentasi di depan. Dan untuk minggu depan kita akan masuk kepada perancangan pembangkitan biomasa dan sampah. Nah, untuk hari ini, untuk hasil reviewnya itu kalian akan kumpulkan di Google Classroom ya. Jadi jurnal yang kalian dapat, yang kalian kutip semua itu hasilnya beserta PPT yang kalian buat, kalian kumpulkan di dalam Google Classroom. Ya, semuanya wajib, bukan perwakilan ya, semuanya wajib mengumpulkan filenya. Kemudian untuk minggu depan tadi yang sudah saya bilang kita akan menjelaskan terkait pembangkitan sampah dan biomasa. Ini teknologi. Oke, walaupun nanti kedepannya tidak ada kelompok yang mendapatkan perancangan geothermal, tapi nanti akan saya bahas sedikit terkait apa itu geothermal plant atau pembangkit energi panas bumi, agar kalian tahu bahwa itu adalah salah satu jenis energi terbarukan. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua untuk perkuliahan kita hari ini. Sehat-sehat terus, sampai jumpa minggu depan ya. Tetap semangat dan sukses. Jangan lupa mulai sekarang sudah punya rancangan
terkait pembangkit EBT, walaupun nanti random saya berikan saat kelompok ini dapat apa, kelompok ini dapat apa, kelompok selanjutnya dapat apa. Oke ya, saya akhiri perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan proses perkuliahan mata kuliah energi baru terbarukan di program studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Semoga ini dapat memberikan gambaran sebagai wujud kinerja dari proses pengajaran saya di perguruan tinggi. Demikian deskripsi singkat yang bisa saya berikan. Terima kasih banyak kepada seluruh pihak terkait dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.